Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Udah lama banget gue nggak bahas Jerman, dan di video kali ini gue akan bahas Jerman lagi nih geng. Yaitu lebih tepatnya 3 proyek Jerman yang tertunda nih, era PD2. Seperti yang kita tahu, Jerman telah menginvasi Polandia nih geng, pada tahun 1939. Dan pastinya di situ memakan banyak korban. Bahkan sampai anak-anak kecil gitu. Tapi biasanya anak kecil ini nggak langsung di door gengs. Melainkan anak kecil ini kayak didaur ulang lah, lebih tepatnya didaur ulang untuk menjadi pasukan Jerman lagi nih. Jadi di Jermanisasi. Jadi mereka diajarin bahasa Jerman, dipaksa tinggal di Jerman, terus dijadikan warga Jerman secara paksa. Setelah mereka dewasa, mereka akan dijadikan alat tempurnya Jerman nih, atau tentara Jerman pada kisaran umur 17 sampai 45 tahun. Dan pasti di sini Jerman mendapat banyak keuntungan lah, ya enggak, dari segi sumber daya alamnya, dari segi wilayahnya dapat, dan negaranya dicaplok, terus orang-orangnya dimanfaatin jadi tentara, sumber daya alamnya juga diambil. Dan kalau kita berbicara tentang alat tempur Jerman, pastinya Jerman nggak hanya memiliki satu inovasi nih geng, jadi banyak tuh inovasi Jerman. Bahkan pada saat itu Jerman sudah lebih maju daripada negara-negara rivalnya atau musuhnya nih, yaitu negara sekutu gengs. Salah satu contohnya adalah pesawat jet tempur Jerman nih geng. Jadi pesawat tempur cuman mesinnya itu mesin jet, dan itu belum dimiliki oleh pihak sekutu nih gengs. Makanya pada saat itu pihak sekutu pun sedikit kewalahan nih untuk mengepung langsung ke langit-langit Berlin pastinya. Kenapa mereka mengepung langit Berlin? Untuk membombardir nih geng, pabrik-pabrik militer di sana atau pabrik-pabrik pembuatan alutista pastinya lah, agar cepat musnah dan juga Jerman itu cepat menyerah. Tapi itu nggak segampang yang diperkirakan oleh pihak sekutu geng. Sekarang kita lanjut ke pembahasan intinya nih geng. Ada beberapa proyek yang tertunda nih. Kenapa tertunda? Karena Jerman mengalami kekalahan. Berikut ini adalah beberapa proyek tertunda Jerman era Perang Dunia Kedua nih gengs. Yang pertama adalah proyek pembuatan patung si kumis kotak ini di Perancis. Seperti yang kita tahu, 1 tahun setelah Jerman menginvasi Polandia, Perancis pun takluk. Dan pada saat itu si kumis kotak ini ingin agar dibuatkan patung nih geng di dekat Paris. Jadi samping-sampingan sama Menara Eiffel. Bahkan pada saat itu si kumis kotak pun datang langsung nih geng di dekat Menara Eiffel, dan dia berbicara kepada staf khusus dan juga menteri-menterinya bahwa dia ingin dibuatkan patung dirinya gengs di samping Menara Eiffel. Tetapi ini nggak terlaksana gengs, atau tertunda lah bisa dibilang. Kenapa? Karena Jerman lebih dulu mengalami kekalahan dibandingkan menyelesaikan patung si kumis kotak ini nih. Mungkin kalau Jerman menang lain cerita gengs, karena detik ini kita akan melihat patung si kumis kotak ini seandainya Jerman menang, patungnya si kumis kotak di samping Menara Eiffel, dan itu sangat merusak pemandangan pastinya. Warga Perancis pun nggak hanya dibuat takut oleh tentara Jerman ya geng, tapi warga Perancis pun dibuat was-was karena tentara Jerman nggak hanya mengincar orang-orang Perancis nih geng, tetapi mereka pun mengincar harta bendanya pastinya lah. Bahkan nggak sedikit warga-warga Perancis nih yang menyembunyikan harta bendanya ke dalam WC. Jadi misalkan di antara mereka punya berlian nih, mereka masukin ke WC. Terus juga misalkan mereka punya emas gitu kan, emas beberapa gram, mereka masukin ya, agar apa? Agar nggak terdeteksi pihak Jerman geng. Karena kalau mereka terdeteksi pihak Jerman nih punya harta benda kayak gitu, kayak berlian atau emas, pastinya langsung diambil. Makanya ketika perang usai, warga Perancis pun banyak nih yang buru-buru mencari WC-WC terdekat nih geng. Kenapa? Pastinya mereka mengambil kembali harta benda mereka yang dimasukin ke dalam WC tersebut gengs. Pada tahun 1944, Perancis pun berhasil diambil alih oleh pihak sekutu nih geng, lewat operasi Normandia atau operasi pantai Normandi. Di situ banyak banget tuh pasukan sekutu, baik pasukan angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat dikerahkan nih untuk mengusir Jerman nih dari negara Perancis pastinya. Bahkan di situ banyak nih gengs, banyak yang bersaksi bahwa jutaan peluru nih versus jutaan pasukan. Ya memang benar adanya, faktanya seperti itu. Karena di situ banyak bunker-bunker Jerman yang sudah dibuat, plus lengkap dengan senjata peluru mesin ya geng. Jadi ketika tentara musuh baru mendekat nih, baru mendarat di pantai Normandi,
mereka langsung diserbu oleh peluru-peluru Jerman pastinya lah. Kita masuk ke proyek yang kedua nih, gengs. Proyek yang kedua adalah senjata nuklir Jerman. Jika proyek pertama Jerman terkendala karena mereka kalah lebih cepat, tapi proyek kedua ini enggak, gengs. Proyek kedua ini batal karena sudah terendus oleh pihak sekutu nih, gengs. Jadi pada saat itu pihak sekutu pun sudah mengendus proyek nuklir Jerman. Akhirnya mereka pun masuk secara diam-diam dan memusnahkan pabrik nuklir tersebut, gengs. Wilayahnya pada saat itu di daerah Swiss, gengs. Dan pada saat itu berhasil dihancurkan nih oleh pihak sekutu. Karena kalau tidak dihancurkan, pastinya pihak Jerman berhasil membuat nuklir dan pastinya mereka langsung memulai serangan kepada pihak sekutu. Dan pihak sekutu pastinya akan diluluhlantahkan oleh senjata nuklir Jerman tersebut. Kalian bisa bayangin nggak nih, senjata konvensional Jermannya aja udah canggih, apalagi nuklir gitu kan, misalkan ini berhasil dibuat. Proyek tertunda Jerman yang terakhir adalah pembuatan tank Gustav. Tank Gustav ini adalah tank terbesar pada masanya, gengs. Gimana nggak gede coba. Jadi tank Gustav ini ketika jalan mereka pakai rel tersendiri, geng. Jadi mereka kalau jalan nih pakai relnya sendiri. Jadi relnya itu mirip kayak kereta api, geng. Misalkan mereka mau menggerakkan tanknya tersebut, mereka harus pindahin dulu nih beberapa rel, habis itu jalan. Seperti itulah cara jalannya. Kenapa kok ribet banget? Karena saking gedenya gitu, geng. Jadi gedenya itu 50 kali lipat dari tank-tank konvensional atau tank-tank biasa. Jadi kayak tank Tiger, terus juga tank T-34 milik Soviet. Nah, itu 50 kali lipatnya, gengs. Itu 50 kali lipatnya lebih gede. Digerakannya juga oleh ratusan tentara pastinya lah. Ada yang gerakin khusus pelurunya, terus juga ada yang bongkar pasang relnya. Ini tertunda karena pertama adalah biaya yang sangat gede ini, gengs. Biayanya gede banget. Terus yang kedua adalah Jerman lebih dulu kalah. Dan pada saat itu pihak sekutu hampir saja membawanya secara paksa atau merampasnya lah ketika Jerman kalah. Tapi pihak Jerman pun lebih dulu menghancurkannya, gengs. Jadi mereka nggak mau nih tank buatannya ini, tank super besar ini ketahuan dan nantinya difotokopi nih, geng, oleh pihak sekutu, makanya mereka menghancurkannya. Itu adalah 3 proyek yang tertunda milik Jerman era PD2. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pastinya udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.